mari kita bergerak. Mari kita bergerak. Ya artinya dalam bidang apapun. Pokok dawuh Abah Yai yang paling saya satu kata dari Abah yang selalu terngiang-ngiang di sini itu apa? Santri kudu obah, wis iku. Artinya kita ya harus obah, harus mempunyai kontribusi, harus mempunyai wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Warsidi di Gasek Podcastnya Gasek. Ya, masih bersama dengan kembarannya saya ini ya. Ya, ketok lah ya. Irunge pada mancunge ya. Ya, namanya siapa, Mas? nama asli, nama Facebook apa nama samaran? Nama panggung mungkin aja. Kalau ada Mas. Ya karena kan nama asli sama nama panggung, nama samaran, nama Facebook beda-beda. Oh, beda-beda. Mungkin lebih dulu nama Facebook dulu mungkin. Nama Facebook kalau saya Febi Ariski kalau di Facebook gitu. Nggak sealai teman-teman kan ada kayak. Kalau saya dulu itu Irfan Celalue Cetia. Oh, gitu ya. Kalau saya. Iya, ada juga yang Ari selalu di hatimu gitu. Wah, Ari selalu di hatimu. Saya masih ingat itu. Masya Allah. Oh iya. Ya, nama KTP aja mungkin. Ya, nama KTP. Yang kebetulan di aktenya kayak gitu ya. Saya nggak bisa milih kan. Iya benar. Febi Akbariski. Oh, Febi Akbariski. Asalnya mana, Mas? Asal. Dari pulau tetangga. Pulau tetangga Kalimantan, Bali, Lombok, Papua, Pulau Sumatera. Oh, Sumatera. Lanjut ke tempat tanggal lahir. Kalau saya lahir tuh ya kebetulan lewat rahim ibu saya kan ya. Nggak lewat batu kayak singkokong. Nggak meletak gitu. Udah. Lahir di Jakarta. Harus ya. Betawi. Jadi saya lahir di Jakarta 12 Februari. 1000 sekian kan. Oh, makanya Febi gitu ya. Itu 1000 sekian itu berapa? 1000 sekian. Wah, itu kita saja lah. Skip dulu. Kita skip dulu karena kadang itu umur nggak sesuai dengan realita wajah gitu kan. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa lebih tua, bisa lebih muda mungkin seperti itu ya. Tapi lebih banyak lebih tuanya mungkin ya. Ya, soalnya beberapa narasumber yang datang ke sini yang saya istilahnya podcast di sini ya, itu pasti tidak mencantumkan tahun lahir. Nah, itu karena suatu apa ya? Keistimewaan yang sangat privasi gitu. Sangat privasi. Tapi saya juga sebenarnya kalau lihat di video-video podcast sebelumnya kok orangnya top ngeri gitu. Saya jadi sungkan kan. Ya, sama kan juga top. Udah. Jajan ya. Ya, bukan oli ya. Bukan, iya. Top apa iya, itu? Ya? Jajan Kan top bukan ya. sponsor juga. Ya, jadi enggak usah disebut. Ya. Top coffee. Lanjut ya, Mas ya. Ini ke riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan. Ya, mungkin dari SD sampai di mana? Ya, sampai sekarang. Dulu dari kecil saya SD, terus SMA sama lewat ya, udah akselerasi. Udah akselerasi. 3 tahun SD terus MTS, kemudian di SMA-nya di Lampung. Oh, di Lampung. Semua di Lampung, baru nggak sengaja hijrah ke sini. Jadi dulu emang kebetulan bagi kami orang Sumatera menuntut ilmu atau kemudian kita melanjutkan studi ke Jawa itu suatu hal yang wah sekali. Wah sekali ya. Ya, jadi bagi kami orang Sumatera yang memang saya sendiri juga punya sisi primitif ya. Jadi sama kalangan seperti itu ya. Iya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa sekali bisa studi di Jawa. Makanya ketika saya di sini saya pol-polin gitu. Artinya saya manfaatkan sekali. Benar-benar. Sebelumnya berarti di sana mondok juga di Lampung. Kebetulan ya. Jadi saya kesini juga itu lantaran Gus saya di pondok dulu. Namanya Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Jadi Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini punya Gus Haris, mungkin kalau ada yang pernah dengar ya. Ke Lampung ya. Kita sekamar sama Mas Ari itu. Itu mantan teman kamar saya. Jadi awalnya dulu saya tuh pengennya malah ke Jogja sebenarnya.
Jogja, tapi karena kita tahu di Jogja itu kalau siang kota pendidikan, kalau malam kota apa itu ya? Iya, kota apa itu jadinya? Ya. Ambigu. Iya, saya takutnya saya malah menemukan dunia lain baru, malah saya nanti katut. Nah, jadi saya direkomendasikan ikut Gus ke sini. Di Malang ya. Malang langsung ke Nggase jujungnya itu. Jadi dawuhnya ustadz saya itu ndak usah nang Jogja, nang Malang wae melok Gus. Pokoknya jujurnya saya ndek Nggase. Entah saya nanti kuliah di mana itu saya enggak tahu. Enggak tahu. Berarti di Nggase itu belum kuliah waktu itu ya? Belum, itu kebetulan 1 minggu setelah hari raya itu saya langsung ke Nggase, enggak tahu mau daftar kemana, enggak tahu. Kebetulan tes di beberapa perguruan tinggi itu udah mau tutup. Tahun berapa ya? 2015. 15 ya. Itu pas saya dulu masih imut, walaupun sekarang masih imut juga. Iya. Terus selanjutnya Mas ya, lanjut nih di pengalaman organisasi sampean selama di Malang. Di mana aja itu? Katanya sampean ini aktivis ya katanya. Aktivis luar maupun dalam. Di luar pondok maupun di pondok. Ya, saya aktivis di makna aktif pipis itu. Jadi aktivis itu Mas. Aktivis. Ya, rutinitas tiap pagi gitu. Iya, kok jadi analoginya ke sana itu agak tahu, membayangkan anjir saya ya. Bawaan umur. Kebetulan serba kebetulan sih emang. Saya kan memang orang yang tidak terlalu pintar di sisi akademis. Jadi saya tuh tidak terlalu bersahabat dengan bangku kuliah. Waktu itu jurusan apa kalau boleh tahu Mas? Kebetulan itu FK, Fakultas Kedokteran. Fakultas Keguruan dan Guru Tarbiyah ini. Di pendidikan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. You speak English berarti ya. Ya lupa tapi. karena saya kan belum sarjana. Oh, belum sarjana, tapi sudah lupa ya, Iya, jadi itu tadi gimana? Mungkin kalau sudah sarjana mungkin kembali lagi gitu ya. Bisa. Jadi ada. Gak mungkin, Mas. Nah, karena saya nggak terlalu suka di bidang akademis, bahkan sampai bahasa Inggris saja saya lupa kan ya. Makanya pelampiasan saya di organisasi itu. Memang kebetulan dari SMA juga suka di organisasi dan di Malang berangkat di IPNU dulu. Dulu SMA juga di IPNU juga. Dulu di IPNU juga. Terus setelah di IPNU juga, selain di IPNU juga di Gus Durian. Oh, Gus Durian. Pernah ikut di Gus Durian dan beberapa komunitas dan organisasi yang lain. Oh iya. Lanjut di prestasi sampean ya. Di sini tertulis prestasi sampean bubuk seharian pas weekend. Bagaimana? Itu bagi saya prestasi gitu ya. Jadi karena apa ya, istirahat itu kan mahal ya, kesehatan kan mahal, walaupun nggak pernah diilingkan jaga kesehatan gitu. Tapi tidur itu ya prestasi, nggak apa ya, saya nggak dari mencari kesehatan di situ namanya. Ya kebetulan mungkin dulu pernah juara pidato, juara nulis gitu-gitu sih. Ya, bersiap waktu, lanjut ke pertanyaan Mas. Pertanyaan pertama ini, ulama atau tokoh NU yang menjadi panutan sampean. Ini siapa ini? Banyak Banyak. Salah satu aja. Salah satunya saya sangat mengagumi Gus Nadir. Gus Nadir ya. Bagi saya beliau adalah salah satu representasi ulama yang sangat karismatik. Satu karena hobi dan karir saya berhubungan dengan apa yang dilakukan dan digeluti Gus Nadir sekarang. Di literasi itu ya. Ya, di situ. Terus kemudian dua kemampuan beliau itu bisa masuk ke segala sisi sih. Jadi bisa masuk ke berbagai kalangan dan itu keren sekali. Dan selain itu ya salah satunya juga Gus Dovir. Gus Dovir juga. Ya, karena berangkat dari Panjen ya. Karena berangkat dari saya pernah berproses di Gus Durian dan kemudian mengenal keberagaman, mengenal yang orang-orang berbeda keyakinan, berbeda agama dan lain-lain itu Gus Dovir kan juga ke sana arahnya dan saya sangat mengagumi itu, cara berpikirnya. Sama juga sering sekali kayak ngisi seminarnya bersama Gus Dovir waktu itu. Enggak sih, itu kebetulan aja. Nah, artinya apa ya? Sebenarnya itu kan saya hanya berusaha hanya suruhan kan.
artinya itu kan suatu hal yang nggak bisa dibanggakan apa ya. Itu kan saya cuma suruhan, artinya disuruh ke sana, disuruh ke sana, disuruh kemana. Ya saya cuma namanya orang suruhan kan. Dan kebetulan karena ada momen itu, peluang itu saya manfaatkan untuk menjembatani apa yang Abah Yai pernah berikan kepada saya dan kemudian saya olah, saya share kepada teman-teman. Jadi ya saya cuma jadi wasilah aja, jadi jembatan. Nggak keren belas kan itu, cuma suruhan, pria panggilan kan. Pria panggilan ternyata. Bisa tidak tak kutip itu. Nah, terus selanjutnya Mas, pertanyaan selanjutnya. Kan ini kan membahas tentang NKRI dan santri. Kalau menurut saya sendiri peran santri ketika dulu waktu istilahnya masa-masa penjajahan mungkin atau yang sampean tahu itu bagaimana? Kita kalau refleksi, artinya kita melihat ke belakang. Peran santri zaman dulu itu nggarai apa ya? Kalau diingat-ingat nggarai berbesmili lah. Artinya sampai mengorbankan nyawanya, sampai mengorbankan segala yang dia punya, keluarga, kemudian harta dan lain-lain, itu dikorbankan hanya demi bukan hanya demi untuk memerdekakan bangsa ini kan ya. Sampai ikut perang, kemudian mau ngaji aja susah banget. Bahkan zaman dulu kan nggak seenak sekarang. Zaman dulu ngajinya itu pakai apa ya? Nggak ada buku, nggak ada, semuanya diingat langsung ya. Iya, tapi sembunyi-sembunyi juga kan ya. Sampai sembunyi-sembunyi, bahkan sampai pra kemerdekaan itu kalau kita baca bukunya Kiai Agus Sunyoto itu seger sekali dan keren banget kalau zaman. Gimana itu Mas? Ya sampai apa ya? Artinya kita untuk ingin mengkaji ilmu saja ya, untuk ingin belajar suatu disiplin ilmu itu harus prosedural izinnya susah, jika ada apa-apa bahkan digerebek kan dan lain-lain itu susah. Beda kalau zaman sekarang enak, kita ngaji tinggal di ustadz banyak, terus ke kelas, masuk kelas, bahkan di virtual juga banyak, di YouTube tinggal ngaji. Wah. Iya, ngono kok sik males ngono ya. Wah iya, itu artinya kaya nemen. Iya. Kaya nemen aku. Ngono gak gelem ngaji ya. Jadi ini itu hujatan buat saya juga sih. Nah, terus untuk yang mungkin peran santri yang sekarang mungkin ya. Mungkin kan tidak seperti dulu yang masih penjajahan gitu kan. Kalau sekarang itu peran santri seperti apa harusnya? Nah, kalau dulu itu santri-santri zaman dulu adalah memperjuangkan kemerdekaan, sejatinya peran kita sekarang itu lebih sulit karena kita menjaga kemerdekaan itu sendiri, mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Dan ini di sini ada mungkin menurut saya ada paradigma yang perlu kita samakan, artinya agar kita satu frekuensi. Kalau zaman dulu itu rata-rata santri memang fokus di bidang agama, ini baik. Tapi ada salah satu kekurangan di mana jika kita hanya fokus di bidang agama, kita akan kalah di sisi-sisi dan lini-lini yang lain. Katakanlah zaman dulu pas pra kemerdekaan, ini pas Presiden Soekarno kala itu pingin menunjuk menteri-menteri dari Nahdlatul Ulama, itu agak kebingungan karena dari kita sendiri itu hanya mayoritas itu kredibilitasnya di bidang agama, artinya di menteri agama saja. Ketika ditawari menteri keuangan, menteri kelautan, menteri maritim dan lain itu kita nggak punya SDM. Nah artinya mungkin sekarang kita fokus, kita agama ini sebagai falsafah ya, dalam artian sebagai prinsip fundamental. Tapi kemudian untuk mengisi di lini-lini lain, ada yang di bidang kelautan mungkin dan lain-lain, supaya santri itu bisa mengisi di mana. Ya kayak yang jurusannya, misal yang kuliah di jurusan perikanan gitu ya, fokus di perikanan, tapi juga santri juga. Nah iya, jadi mungkin sehari-harinya dia ngurusin lembaga perikanan, kelautan dan lain-lain, terus pulang TPG, itu kan indah sekali. Indah sekali. Terus malam sunah, astagfirullah. Masya Allah. Jadi isunya nyirang apa? Mano. Nyirami mano. Bung puyuh bukan itu. Bunga apa tuh man? Bunga apa tuh man ini kan? Bung puyuh. Iya, misal paginya ngajar bahasa Inggris, malamnya tiba-tiba ngajar diniyah. Kan ya masya. Itu ya, nikmat sekali sih. Nikmat sekali benar-benar. Jadi seperti itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya ini Mas, ini berdasarkan informasi dari berbagai media yang kita ketahui, ini beragam sekali organisasi baru yang ekstrim lah istilah bermunculan sekarang. Seperti yang kita tahu itu yang
waktu ada yang mengejek Abah itu waktu itu ya di akun YouTube seseorang lah. Ya, itu menurut sampean itu seperti apa yang seperti itu? Organisasi baru yang bermunculan itu ya. Saya mungkin ambil salah satu representasi contohnya, ada organisasi yang dia keluar bilang ingin menyatukan Islam, ingin menyatukan Islam, kita ingin Islam kafah bersatu. Itu. Tapi praktek yang dilakukan adalah dengan membuat organisasi baru. Artinya itu kan lucu, dia ingin mempersatukan Islam, tapi dengan berbagai ormas yang sudah ada, dia malah bikin ormas lagi. Ini kan artinya malah justru malah memecah lagi, kan? Nah, ini kontraproduktif dengan apa yang dia inginkan. Jadi ya saya sangat menyayangkan sih. Niatnya bagus, cuma mungkin prakteknya itu kurang baca lagi gitu. Nah, terlebih yang perlu kita pahami sekarang kan, ada beberapa kelompok itu yang mohon maaf dalam kutip garis kerasnya itu udah kelewatan. Kita tahu bahwa sekarang beberapa organisasi bermunculan itu bisa kita klaim radikal, karena radikal itu kan dibagi jadi 3 kan. Yang pertama dia radikal secara takfiri, terus yang kedua radikal secara jihadis, dan yang ketiga radikal secara ideologis. Radikal secara takfiri ini dia kalau ketemu orang itu mengkafir-kafirkan. Dia kalau ketemu orang, kafir, murtad, rokok finnar, padahal dalilnya apa ikut toh, padahal ini mengkafir-kafirkan gampang banget gitu kan. Yang tidak sefrekuensi dengannya langsung dicap kafir. Ini bagi saya adalah kelompok radikal takfiri, jadi gampang mengkafirkan. Yang kedua tadi ada radikal jihadis. Jadi dia bertindak keras bahkan membunuh seseorang itu tapi mengatasnamakan Islam. Kayak mohon maaf beberapa organisasi di luar kayak Al-Qaeda, ISIS dan lain-lain itu kan. Dia takbir tapi sambil ngebom, takbir sambil baca orang. Nah, ini lucu gitu. Nah, justru mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Nah, di sini yang kemudian sangat mengkhawatirkan. Terus yang terakhir tadi ada radikal ideologis. Nah, justru ini yang paling berbahaya karena gerakannya ada gerakan politik di dalamnya. Nah, ini juga kita santri harusnya udah mulai berperan di sana. Artinya ada santri yang harus memegang kebijakan di bidang ranah yudikatif, legislatif dan lain-lain itu di bidang sana. Karena ada yang mau mengganti ideologi kita, terus kemudian dengan cara-cara yang Nah, ini adalah golongan radikal secara ideologis. Ideologis itu ya. Berarti dia masuk ke ranah politik gitu ya. Iya, gerakannya ke sana. Menarik sih kalau kita tahu grand design-nya, peta konsepnya itu menarik dikaji dan kita tahu pola-pola mereka. Kemudian jaringannya kemana, terus lebih dalam lagi gitu 4 SKS itu. Iya 4 SKS lama jadinya ini nanti. Jadi mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan santri-santri juga. Jadi pesan sampaian lah istilahnya untuk generasi muda NU sekarang itu apa? Sebagai aktivis NU juga lah, kadang penggerak mungkin ya sampaian. Saya kurang berani kalau kita bicara pesan kepada santri ya. Tapi mungkin saya akan lebih mengecilkan lingkupnya karena saya berada di Nggase dan kebetulan saya diamanahkan diminta bantu-bantu di belakang di bagian asrama SMP. Pawon. Di belakangnya lagi. Bapak itu kan Bapak. Nah itu saya ngurus itu. Kebetulan saya diamanahkan di asrama SMP SMA. Nah, dan juga di Nggase. Jadi lingkupnya mungkin saya berharap saja ya. Saya berharap kalau untuk santri-santri di Nggase ini, jadi mari kita bergerak. Mari kita bergerak. Ya artinya dalam bidang apapun. Pokok dakwah Abah yang paling satu kata dari Abah yang selalu terngiang-ngiang di sini itu apa? Santri kudu obah, wis iku. Artinya kita ya harus obah, harus mempunyai kontribusi, harus mempunyai apa yang dilakukan apa bermanfaat lah, untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, apalagi Nggase itu kan potensinya sangat besar ya. Nggase itu potensinya sangat besar. Kebetulan saya tuh pernah nulis buku. Nah, ini sedikit yang perlu kita ketahui mungkin. Jadi, yang saya heran adalah ketika saya launching buku itu menjadi salah satu hal yang menggemparkan. Artinya, loh, ini
ini kenapa viral, kenapa kemudian rame? Loh, seharusnya ini kan hal yang biasa. Karena apa ya? Di Nggase itu kan ya kita difasilitasi oleh tuntunan akademik, kita diberi abahiyai dauh banyak sekali, dan kita punya fasilitas HP, laptop, bahkan wifi ya kalau udah bayar SPP tapi ya. Yang belum bayar SPP baru oleh wifi. Nah itu kita semua fasilitas itu kan seharusnya membuat kita produktif kan. Jadi melahirkan buku dan lain itu kan suatu hal yang kewajaran, bukan suatu hal keistimewaan. Nah, ayo mari kita mungkin bergerak sedikit menaruh atensi ke bidang garapan di dunia literasi sana sih. Karena pesan pengasuh pondok pesantren An-Nur 1 itu siapa? Gus Fahrul nggih. Gus Fahrul. Itu yang sampai saat ini saya ingat itu ketika kami pelatihan jurnalistik Kompas dulu, beliau udah ngeten. NU itu sudah terlalu banyak dai-dai yang syiar lewat vokal. Artinya kita harus kaken, nggak kurang-kurang stok lah. Di mana-mana secara vokal ke desa-desa terus kemana-mana. Tapi kita kekurangan stok dai yang kemudian dia berdakwah lewat tulisan. Nah ini yang kemudian saya sayangkan, dan bukan kemudian saya ingin mengambil posisi itu ya. Saya tahu bahwa itu jauh sekali, kredibilitas saya kurang. Artinya tapi saya ingin belajar untuk masuk ke ranah itu. Karena kalau kita tahu, kalau kita ke toko-toko buku, kita lihat-lihat film, itu film-film yang hijrah-hijrah, film-film Islami, buku-buku yang tentang bucin-bucin, itu semua kalau kita lihat penulisnya, kemudian kita lihat relasi dan background orang-orangnya itu minhum semua. Ya? Serius. Dan itu didominasi oleh mereka. Nah, ini kan suatu kemirisan ya. Terlebih sekarang kita ini di era disrupsi yang kemudian banyak sekali orang-orang yang masih muda, didominasi orang-orang muda. Ini mereka semua itu rujukannya apa-apa ke buku, apa-apa ke Google. Nah, sedangkan konten-konten literatur di sana yang mengisi adalah golongan minhum. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita menurut saya. Jadi PR ya. Nah, jadi PR kita untuk mengisi kekosongan di dakwah lingkup literasi begitu di bidang itu. Nah, di bidang itu. Jadi pesannya untuk santri ini harus mengisi di lingkungan itu juga seperti itu. Berangkat dari nulis caption kemudian bisa nulis buku-buku yang top-top. Pokoknya dimulai dulu ya pokoknya Mas ya. Dimulai dulu nulis lah titik-titik, caption nulis caption. Nah, untuk selanjutnya ini selain aktif berorganisasi, adakah kegiatan lain yang sampean tekuni selain menjadi ketua PKPT IPNU IPPNU Unisma? Semenjak saya pensiun jadi mahasiswa ya. Walaupun belum sudah. Ya, saya PHP padahal udah pesan tiket, udah pesan penginapan dan lain. Aduh, turut berduka cita sama. Iya, makasih loh ya Allah. Setelah pensiun dari mahasiswa itu kebetulan karena setelah sidang, pasca sidang itu saya kan ditawari teman untuk alhamdulillah mungkin berkah doa Abah Yai, kemudian berkah mengabdi di NU, berkah berorganisasi. Saya ditawari, ada yang menawari ngajar di Depok. Pesan saya bukan ngajar. Ada yang nawari ngajar di Pare, ada yang nawari ke Radar. Saya tertarik jurnalistik wartawan. Jadi saya mencoba ke Radar, cuma pas tes selanjutnya kebetulan saya masih posisi di Lampung, wawancara selanjutnya, jadi gagal. Nah, kebetulan kemudian nggak lama saya ditawari sama temen itu jadi editor di salah satu penerbit di sini di Jawa Timur, di Malang. Jadi sekarang kalau rutinitas dari pagi sampai sore di dunia penerbitan. Jadi mulai dari situ juga mulai mengenal buku-buku yang bagaimana, terus kemudian prosedural dan penulis-penulis. Saya juga jadi tahu kualitas dosen, kualitas dokter kok tulisannya ngene iki terus dan lain-lain. Jadi menarik sih, jadi menarik. Jadi ya di dunia penerbitan sekarang. Penerbitan ya sekarang ya. Kalau sehari-harinya. Berarti juga sering sekali sampean membuat buku itu ya. Ya enggak sering juga sih. Enggak sering juga. Kalau buat caption ya receh-receh itu sering. Sering. Sekarang nyambel nek misalnya sambelnya pedes, sambelnya yang tak salahno. Iya. Ya itu masih inget ya. Iya masih. Saya dulu itu pas masih miskin ya, sekarang masih miskin. Ya. Sekarang masih miskin.
Jadi saya masih miskin ya berarti sekarang sudah nggak miskin. Ya, masih lah juga masih sekarang. Juga ya. Satu strip lah. Satu strip. Munggah titik tempe. Iya, jadi lumayan lah tempe ya. Karena ya itu. Karena dulu kita nggak punya apa-apa, makanya daya jual kita ya ke sana. Gimana lagi? Saya harus bilang bahwa ngurusi aku itu enak deh. Sampai nyambel sambelnya kepedesan, sing tak salahno sambelnya. Kok iso? Ya ngomongnya jadi salah apa? Jadi buku sampean ini apa aja kalau boleh tahu? Yang sudah sampean tulis ini. Oh ini bukunya. Ada yang nganter. Makasih Mas. Dari Jene Mas ya. Iya. Boleh dijelaskan ini Mas, buku apa aja? Berangkat dari awal dulu itu belajar nulis di ya masih amatiran, sampai sekarang masih amatiran. Belajar nulis, coba nulis sama teman-teman buku antologi esai. Itu judulnya ini Dikira Pena Santri. Jadi itu kumpulan esai-esai tentang santri, kemudian peran santri seputar kesantrian. Naskah terbaik lomba esai nasional. Ya, itu HSN. Itu pas zaman Hari Santri Nasional, kemudian kami bukukan, kami juga berkontribusi salah satu tulisan di sana jadi antologi. Berangkat dari situ kok menarik gitu ternyata buku itu. Terus lama-lama nulis sendiri ini ini tulisan saya sendiri. Di awalnya tuh saya kan seneng mengabadikan pemikiran-pemikiran dari Abah Yai. Itu juga mungkin saya pernah baca-baca buku apa, kemudian kok ini related sama beberapa topik, itu saya jadikan artikel, saya kirim ke portal-portal online, ke NU online, saya kirim ke beberapa portal online. Lah pas saya lihat-lihat kok banyak menurut ternyata artikel saya udah lumayan banyak ya. Enggak sadar. Iya, enggak sadar moro-moro wakeh. Wis tak buku wae. Jadi semua artikel itu saya bukukan, ini kumpulan artikel-artikel yang sampean sudah post itu yang sudah saya kirim di beberapa portal media. Apa ini judulnya? Judulnya Menjadi Generasi Optimis dan Nasionalis. Menjadi Generasi Optimis dan Nasionalis. itu apa ya? Itu berangkat dari karena banyak sekali orang-orang yang apa ya? Yang sekarang itu salah ruang. Nah, kebetulan saya kan pernah di IPNU. Nah, prinsipnya IPNU itu kita fokusnya di bidang kaderisasi. Nah, sekarang ternyata pelajar ini dalam artian santri, siswa dan mahasiswa. Pelajar, santri, siswa dan mahasiswa ini banyak kehilangan arah. Karena apa ya? Mereka jadi gara-gara salah organisasi, kemudian salah aliran, kemudian salah ormas, kemudian salah keyakinan dan rawan ya mahasiswa itu. Rawan. Nah, ini yang kemudian jadi PR kami. Tapi apa ya? Jadi permasalahan ini yang menjadi kemudian bahan garapan. Karena pelajar yang buruk adalah pelajar baik yang tertunda. Jadi itu yang menjadi PR kami. Iya. Nah, makanya saya pernah dengar itu maksudnya. Nah, ini kemudian beberapa pemikirannya saya tulis di sini ya. Ya biar nggak lupa aja sih. Jadi udah banyak ya bukunya sampean. 1, 2, ini 3. Sebenarnya ini bukunya Bah Yai yang kemarin terbaru. Ini juga saya mau sekalian klarifikasi. Jadi bagi mungkin rekan-rekan semua yang pernah membeli buku khutbah, ini murni khutbah Bah Yai. Dari selama sekitar 6 bulan saya rekam manual kayak ini, setiap Jumatan itu saya merekam ya. Jadi saya pasti memposisikan diri duduk di sebelah kiri deket sound itu kan. Nah, itu ya. Setiap mau khutbah itu saya rekam dulu kan. Baru setelah khutbah saya matikan. Setengah tahun berturut-turut seperti itu. Kemudian dapat sekitar 20-an khutbah ditulis, diabadikan. Itu sama temen yang memang saya kan kebetulan awam sekali di menulis tata bahasa Arab. Jadi kurang bisa. Bahasa Inggris ya jangan bisa nih. Itu tergantung tanggal mungkin. Kalau tanggal muda kita paham. Semangat bahasa Inggris. Pas Rejab barang ya. Apalagi pas Muharram gitu. Nah, ada beberapa, jujur ini kebetulan kami yang menyunting. Nah, jadi ada beberapa harokat atau kesalahan diksi di penulisan bahasa Arab. Jadi murni kenyalahan kami sebagai penyunting. Artinya dan kami sudah membuat koreksinya. Artinya jika ada koreksi dan lain-lain, kami mohon maaf atas buku khutbah ini. Koreksinya sudah kami buat dan itu bukan dari Abah Yai, itu murni dari kami, kesalahan kami dalam editorial dan dalam penyuntingan.
Berarti memang ada beberapa orang yang istilahnya menyalahkan salah satu kalau menyalahkan sih nggak ada ya. Nggak ada, ya. Tapi saya lebih ke memberi tahu aja mungkin supaya tahu tahu kalau ada klarifikasi ada salah yang seharusnya kasroh kemudian malah nun malah fathah gitu kan. Nah, itu kesalahan kami di bidang penyuntinan. Ya, kita sekarang masuk ke sesi challenge. Ya apa sih ngomongnya? Kudu challenge pokoknya. Challenge. Jadi di sini kita akan menantang Mas Febi untuk mempromosikan salah satu bukunya. Jadi terserah nanti gimana. Kalau bisa ala-ala selebgram. Rasanya mau mati kalau beli itu buku ini. Enak banget. Ternyata enggak pelit, ya itulah. Atau bagaimana terserah. Terserah mau buku yang mana, Mas? Sampai iklankan ya, Mas. Aduh, challenge ini ya. Iya. Harus dilakukan ya? Iya, harus. Harus milih ya? Di kamera ini, Mas. Oh, gitu. Terserah. Ya, yang ini aja lah. Oh iya. Punya Pak Yai. Khutbah 7 menit. Harus gitu ya? Jenenge challenge. Saya enggak bakat jadi selebgram. Ya cek bakat iki Mas. Gitu ya. Cek gak kaget meneh-meneh tadi selebgram sampean. Oke. Oke. Enak banget, guys. Rahasia bikin jamaah pas khutbah enggak geringgingan. Khutbah 7 menit. Jadi enggak lama-lama. Kalau usah lama-lama 7 menit khutbah selesai. Udah. Ayo masa Jumatan sampai geringgingan ya? Lah iya biasanya kan semper-semper ngene ya. Kita kan duduk khutbah sampai ngantung-ngantung saking kesuwen padahal enggak melebu. Lah iya. Mendingan 7 menit sat selesai. Beli buku khutbah 7 menit. Wah, bisa untuk belajar khutbah. Hubungi Marsidi. Loh, apa? Ya enggak apa-apa lah. Ini di bawah ini lah. Editor tolong dimasukkan. Editor tok wis. Jadi khutbah 7 menit ini guys, tuntunan dan kumpulan khutbah. Ya karena apa ya, sekarang khutbah itu kalau kita di masjid-masjid di kota-kota urban, itu sekarang khutbah itu kok tema-temanya kok politis, terus kemudian malah provokatif dan lain-lain. Nah ini yang menjadi udah provokatif, politis, lama lagi kan. Terus jadi kita setelah khutbah bukannya adem malah panas. Iya malah panas. Boh panas karena semua, panas karena AC-nya mati lah. Nah makanya mending 7 menit selesai terus dapat kita pulang intinya sudah dapat ya. Memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, masuk sekali. Ini boleh diminum. Saya dari tadi nunggu ditawarin enggak ditawarin. Ini apa ini? Ini kopi, Mas. Oh, kopi. Ya. Kopinya buatannya Mas Salman enggak jadi. Iya, Salman. Loh, Salman yang nyanyi itu Mas, bagus. Oh berarti saya jadi bisa barokah kumisnya juga ya? Nah, Maro Aisyah. Ya kita sambung ke sesi Q&A Mas sekarang Mas. Aduh, apa ya? Jadi ini kita di beberapa media Instagram ataupun WA kita menampung beberapa pertanyaan Q&A dari para netizen yang geram dengan sampaian ini. Waduh. Jadi saya bacakan pertama ini dari @hasanfaik17 rekan di PAC Lowokwaru. Tanya kabar Kang ke narasumbernya, sakit kuku jempolnya udah sembuh. Sembuhnya diapain? Ya Allah. Kuku jempol. Ya itu bahasa kerennya kalau di rumah saya mungkin cantengen mungkin. Bukan. ya jempolen lah gitu. Ya apa jempol nih? Ya itu kok iso nanya dulu baik sekali. Hasan Pak ini. Saya tuh beruntung sekali oleh Tuhan itu diberikan teman-teman yang atensinya sangat dalam gitu ya, termasuk dia. Sampai jempol aja delok ya. Iya ya Allah gitu kan. Tapi kok lanang ngono lho. Kok lanang. Alhamdulillah udah dioperasi dan sekarang bisa main futsal lagi. Oke. Sudah bisa main futsal. Ini batal ini kayaknya Mas. Nyetro banget. Ya, pertanyaan selanjutnya berarti sudah sembuh ya berarti? Alhamdulillah. Sudah bisa futsal lagi katanya. Sudah terjawab ya. Nah, terus dari kedua dari @amudhr. Amudhr. Spon nih.
Gimana tanggapan Mas sebagai santri NU tentang adanya NU yang bergaris-garis itu? Ini bergaris-garis kayak apa kertas folio ini bergaris-garis barang. Buku halus. Ya. Lanjut dong dijawab. Banyaknya bermunculan NU yang bergaris-garis itu kan sebenarnya cuma sebagian orang yang pecahan dari Muktamar kemarin. Muktamar kemarin. Karena kemudian dia tidak satu frekuensi dengan ketua umum yang terpilih, dia buat barisan baru yang menyebutnya dirinya yang paling lurus. Kemudian menyebut dirinya NU yang paling lurus. Terus kemudian NU yang bengkong lah, NU yang garis horizontal dan lain-lain. Dan itu enggak tahu, tapi artinya itu hanya mereka ya, barisan sakit hati lah sakit gitu hati. Aja. Dan ada juga NU garis lucu. Garis lucu ada ya di Twitter ya itu. Justru itu yang kemudian banyak mewakili substansi yang NU ya, yang garis lucu itu. Iya. Karena kan NU kan nggak tegang-tegang ya. Malah jamaahnya banyak di situ ya. Iya, malah banyak di situ. Intinya yang mengaku lurus belum tentu leres. Nah, yang lurus belum tentu leres. Tapi mbak-mbak kelihatannya suka yang lurus-lurus ini, bukan? Enggak. Oh, enggak. Malah suka yang leres malah ya. Enggak suka yang lurus-lurus itu. Mereka tuh suka yang soleh berbasis fuckboy gitu. Wah, siap. Agresif gitu. Soleh berbasis fuckboy. Bad boy kan itu. Camkan ini. Jadi, ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Jadi dari @faiza.aa. Aduh, aneh. Faiza. Faiza. Mas sampun nggak ada calon derek. Iya. Ditunggu jawabannya Mas, semoga masih sendiri. Loh, ditunggu mana sendiri sama ini diskriminatif ya pertanyaannya. Gimana? Ya. Sampun nggak ada derek? Doakan segera. Oh iya. Saya menurut Abah Yai sih. Menurut Abah Yai. Apa ya? Ya sebagai santri ya walaupun saya agak nakal ya. Enggak nakal, masih nakal sih. Nakal. Saya menurut Abah Yai artinya saya santri meskipun enggak nakal. Meskipun enggak nakal. Ya usaha cari ada mesti. Cuma nanti finalnya dia bayar karena bagi saya prioritas tertinggi itu guru, bahkan setelah orang tua. Jadi keputusan saya itu menduduki nomor 3. Jadi kalau saya milih ini, saya milih Mbak ini. Ternyata dia milih orang lain. Aduh sakit banget sih enggak. Saya milih Mbak ini, kemudian kami satu frekuensi katakanlah. Kalau ternyata orang tua atau guru saya tidak ya gimana lagi? Bagi saya guru itu keputusan guru adalah prioritas tertinggi. Jadi nanti langsung sowan aja. Iya, langsung sowan aja. Nyuwun rabi. Jadi kalau ada yang berminat dengan Mas Febi langsung sowan. Nanti apa ya yang yang utus. Dan saya nggak bisa bilang apa-apa langsung. Febi rabi Mbak Riki. Ngono langsung rek. Ya itu kayaknya cara yang umum. Ngono ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari @Faridefendi. Asing-asing namanya. Asing ya. Saniki pun lanyah dereng bahasa Jawane. Lanyah dereng. Lanyah. Oh. Tahu lanyah, Mas? Lanyah ini lancar gitu. Oh, lancar. Ya 60%. 60% ya. Tapi di Lampung apa juga pakai bahasa Jawa juga? Enggak ya makanya. Saya itu dari kecil sampai kelas 4 SD, dari lahir sampai kelas 4 SD itu di Jakarta bahasanya Betawi. Oh. Walaupun sekarang bahasa berarti Betawi. Orang tua berarti asli Betawi. Ibu Betawi. Ayah Sunda. Kemudian saya kelas 4 SD hijrah ke Lampung. Di Lampung itu ada bahasa Lampung sendiri. Cuma memang sebagian ada juga orang Jawa. Nah, delalah saya hidupnya di kampung orang Sunda. Oh, orang Sunda malah. Jadi saya dari Lampung sampai sekarang saya orang Sunda. Oh, kadia gitu. Nah, itu bala. kadinya itu kan ya. Eta saha. Ya. Sepeta. Aing saha. Aing bacan. Itu kemudian dari 2015 saya ke Jawa yang mulai belajar bahasa Jawa. Oh, berarti lancar berarti sekarang. 60% itu tadi ya. Ya agak nyendat sih. Walaupun saya nggak bisa ngomong do.
kata teman-teman saya kalau ngomong podo tuh beda. Podomoro. Podo. Oh iya. Lanjut di @pustaka_santri26. Sejak kapan terakhir ikut aktif di organisasi NU? Sejak kapan? Sejak, kalau secara ideologis sejak 2015, cuma secara formalitas di 2012. Dari aliyah itu ya. Dari aliyah, di aliyah saya dulu itu enggak ada OSIS, adanya IPNU. Ya. Saya nggak tahu itu IPNU itu ada struktural PAC, PC, PB dan lain-lain. Kalau kegiatannya di Bandung, saya tahu IPNU itu adalah OSISnya sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan saya seputar sekolah itu, perpisahan. Saya nggak pernah ngadain ke NU-an ngono. Jadi IPNU yang nggak pernah NU ya kuwi. IPNU secara formalitas. Tapi kemudian satu strip ya naik tingkat, sekarang IPNU berbasis ideologis. Sekarang baru mulai paham. Sekarang ya. Terus dari @mc hasbi asha. Bedanya santri NU dan santri di luar NU. Bagaimana maksudnya? Santri di luar NU. Seperti ya, apa? Bedanya santri NU dan santri di luar NU itu lebih ke falsafahnya sih bagi saya mungkin. Satu pemahaman fikih ya beda ya, jauh lah berbeda. Di setiap disiplin ilmunya beda karena rujukan kitabnya juga berbeda-beda. Rujukan kitab fikih kalau kita di dalam Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Syafi'i dan 4 imam madhab. Mereka mungkin mengikuti imam lain. Kemudian di bidang tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali, terus yang santri yang lain mengikuti imam yang lain. Kemudian di bidang akidah kita mengikuti Syekh Al-Maturidi dan yang lain mengikuti imam yang lain. Jadi segala disiplin ilmunya berbeda ya. Terutama yang paling mencolok adalah falsafah dan siasahnya mungkin. Jadi semuanya berbeda lah artinya ya. Sangat terlihat sih intinya. Yang pasti kalau NU itu ya ganteng-ganteng ayu-ayu lah. Ganteng. Senajan rapate mandi. Iya, iku mah durung ngatus mah. Rara ya. Jadi katanya ngetes ya tadi. Ngetes ilmu. Jadi terus pertanyaan dari Bungas FFLB. @bungas FFLB. Istri idaman Mas Febi kayak gimana? Aduh. Dan dari @uswah NS. Tipe istri idaman kamu seperti apa? Waduh. Idaman kamu seperti apa? Mau memantaskan diri. Bagaimana jawabannya ini? Apa ya? Istri idaman. Yang pasti perempuan satu. Benar. Ya nggak mungkin kan kalau sampai. Nggak mungkin. Terus menerima padanya. Menerima padanya karena pernikahan itu kan pernikahan. Yo, karena umur kan ya. Faktor umur kan. Iya. Karena bagi saya pernikahan itu bukan menyatukan antara dua orang saja, tapi menyatukan antara dua keluarga. Artinya kalau kita oke sama orangnya, ya keluarganya juga harus oke. Kan banyak sekarang oke sama orangnya terus kemudian nggak beri restu, terus kawin berenang itu apa? Kawin lari ya? Iya, sampai mertuanya nggak seneng. Hati restui. Ya itu makanya yang penting menerima apa adanya. Dan yang pasti ya menerima keluarga, solihah, terus terpenting ini mau dibawa pulang. Nah di Lampung sana. Nah ini yang kemudian menjadi daya saing saya sangat turun sekali. Nah, saya selalu keduluan orang-orang swetingan gitu. Karena ya ini saya udah berusaha apa ya kemudian berusaha mapan lah kan dengan saya kerja keras dan lain-lain. Saya berusaha berprestasi kan ya, nulis buku dan lain-lain. Saya berusaha atletis tuh. Saya hampir setiap hari itu push up olahraga supaya atletis. Saya berusaha mengisi lini-lini ideal seorang laki-laki, tapi udahlah itu semua belum cukup kalau bukan orang Jawa. Padahal saya kan memegang salah satu daunnya Bahya itu. Pernah inget nggak pas ngaji Abah sering tahu santri nggak saya gue mulai nang Jawa Timur masih lah. Jadi nang Jawa Timur kakek nong pinter loh. Seharusnya kita ke perbatasan dan lain-lain. Nah di Lampung ini kan masih ada beberapa lingkungan yang masih primitif itu tadi dan kelihatannya memang itu curhatan dari teman-temannya dari luar pulau ya itu. Cari pasangannya sulit soalnya yang mau diboyong ke rumah gitu.
Ya ini contohnya masnya ini. Jadi nggak rapi-rapi beliau. Tolong pengertiannya ya mbak-mbak ini ya. Kalau mau diboyong ke luar pulau ini ya nggak apa-apa. Iya, iya. Nanti bakal sering pulang juga. Pulang di rumahnya. Iya. Ya, jadi sudah Mas ya. Sekian dari saya. Oke. Sudah selesai. Terima kasih banyak ya Mas. Ini udah social distance udah udah Sanitizer udah ya? Belum. Sudah santai. Jadi sekian podcast kali ini bersama dengan Mas Feby Akbar Rizky. Ini sangat bermotivasi sekali ya buat teman-teman yang istilahnya santri di luar sana, khususnya santri NU. Selamat juga Hari Kemerdekaan RI ya Mas ya sekarang. Yang keberapa ini Mas? 75 ya. Semoga Indonesia tetap jaya untuk kedepannya. Langsung kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.